Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang mana pada kesempatan di pagi hari ini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Keprotokolan dan Laporan Kegiatan. Nah, sebelum memulai presentasi pada pagi hari ini, ada baiknya jika kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Meliti Cahyani dengan NPM 203 101059 dan juga rekan kelompok Saya Loreta Seftiara Bilustari dengan nomor pokok mahasiswa 203 101004. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu terkhusus kepada Ibu dosen, yakni Ibu Neti Lisdiatini, Esos, MAB, untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Nah, langsung saja untuk presentasi pada pagi hari ini akan dimulai oleh saya sendiri. Baiklah, untuk materi pertama kita akan masuk ke materi keprotokolan. Nah, jadi yang pertama adalah pengertian dari protokol, protokoler, dan juga keprotokolan. Nah, jadi teman-teman, apa sih sebenarnya bedanya protokol, protokoler, dan juga keprotokolan? Pasti saat ini sebelumnya yang ada di benak teman-teman adalah protokol, kemudian keprotokolan, dan juga protokol adalah tiga hal yang sama saja. Nah, jadi sebenarnya protokol, protokoler, kemudian keprotokolan itu adalah tiga hal yang berbeda, namun memiliki keterkaitan di dalamnya. Lalu bisa teman-teman lihat dan baca di layar tentang definisi atau pengertian dari protokol, kemudian keprotokolan, dan juga protokoler. Nah, jadi teman-teman untuk bedanya yaitu protokol itu adalah seperti aturan yang tertulis gitu. Jadi seperti sudah ada gitu teman-teman dari awal, seperti tata aturan berpakaian dan lain-lain. Nah, kalau keprotokolan itu lebih ke serangkaian kegiatannya yang disesuaikan aturannya gitu. Nah, tadi kan udah ada aturannya yaitu protokol tadi kan. Nah, dia itu jadi di dalam kegiatannya itu dia sudah ada beberapa aturan atau tata letaknya. Selanjutnya yaitu protokoler. Dia itu lebih ke orangnya atau lebih ke siapa yang ngatur protokol dan keprotokolan gitu. Untuk yang protokoler. Nah, jadi intinya untuk protokol itu adalah aturannya, kemudian keprotokolan adalah kegiatannya, dan untuk protokoler itu adalah orang yang jalanin atau orang yang ngatur protokol dan protokolan itu tadi. Nah, untuk materi yang selanjutnya ada asas-asas keprotokolan. Nah, untuk asas keprotokolan itu ada 4. Yang pertama ada kebangsaan, yang kedua ketertiban dan kepastian hukum, lalu yang ketiga keseimbangan, kesesuaian dan keselarasan, lalu yang keempat ada timbal balik. Nah, untuk penjelasannya masing-masing, yang pertama ada kebangsaan. Nah, bagaimana sih keprotokolan yang sesuai dengan asas kebangsaan? Yaitu keprotokolan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistis atau kebinekaan. Nah, gimana sih itu? Yaitu dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu asas yang kedua, ketertiban dan kepastian hukum, yaitu keprotokolan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui adanya kepastian hukum. Lalu yang ketiga, keseimbangan, kesesuaian, dan keselarasan, yaitu keprotokolan harus mencerminkan keseimbangan, kesesuaian, dan keselarasan antara individu dan masyarakat dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Lalu, asas yang keempat adalah timbal balik, yaitu keprotokolan diberikan setimpal atau balas jasa terhadap keprotokolan dari negara lain. Lalu selanjutnya ada tujuan keprotokolan. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat di layar, tujuan dari keprotokolan itu dibedakan menjadi dua, teman-teman. Yang pertama ada tujuan umum dan juga tujuan khusus. Yang pertama yaitu tujuan umum terdiri dari beberapa hal. Yang pertama yaitu keprotokolan bertujuan untuk memberikan penghormatan ataupun undangan kepada para pejabat partai atau tokoh partai. Nah, kemudian yang kedua adalah memberikan pedoman penyelenggaraan dari suatu acara agar acara itu bisa berjalan tertib, kemudian rapi, lancar, dan juga teratur. Nah, kemudian yang ketiga adalah menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antar partai, negara, atau organisasi. Jadi di sini maksudnya ketika ada suatu kegiatan atau acara itu nanti di dalam acara tersebut diharapkan dapat tercipta suatu hubungan yang baik antar para peserta kegiatan dan juga terjalin rasa kekeluargaan atau ikatan yang baik di dalamnya. Karena mungkin pernah berada dalam satu visi dan misi atau pikirannya sama dalam suatu kegiatan sehingga mereka itu saling terhubung
karena adanya kegiatan ini, seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua adalah tujuan keprotokolan. Ada tujuan khusus yang terdiri dari 3 hal. Yang pertama, tujuan khusus dari keprotokolan adalah menunjukkan visi peradaban dan juga izah partai. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan penerimaan dan elektabilitas masyarakat terhadap partai dan kader-kadernya. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah lebih tertatanya dan tersinergikan berbagai unsur kekuatan partai. Nah, di sini ada peran protokol. Ada gambar kunci yang di situ menggambarkan bahwa protokol itu bisa dikatakan sebagai kunci atau tonggak keberhasilan suatu acara yang dilaksanakan. Jadi, protokol itu sangat dibutuhkan dalam suatu acara penting atau formal yang akan diselenggarakan oleh setiap lembaga, institusi, atau bahkan pemerintahan. Nah, kenapa? Karena protokol sendiri itu sangat menguasai bagaimana cara menjalankan acara sesuai dengan waktu, tempat, dan penghormatan yang seharusnya. Lalu selain protokol, selain protokol ada peran dari protokoler, di mana protokoler ini sangatlah penting demi berjalannya acara sesuai dengan rencana, terlebih jika acara tersebut mengundang tamu-tamu penting dengan berbagai jabatan. Kemudian selanjutnya ada unsur keprotokolan. Yang pertama adalah tata ruang. Nah, tata ruang sendiri adalah pengaturan ruangan yang akan dipergunakan sebagai tempat suatu aktivitas ya teman-teman. Nah, lalu tata ruang ini terdiri dari 2, yaitu perangkat keras dan juga perangkat lunak. Lalu perangkat keras ini merupakan berbagai macam perlengkapan yang dipergunakan dalam suatu kegiatan seperti meja, kursi, sofa, sound system, dan lain-lain. Sedangkan untuk perangkat lunak yaitu personil yang terkait dalam rangka pelaksanaan suatu kegiatan seperti penerima tamu, kemudian penandatangan acara, petugas konsumsi, dan lain-lain. Nah, lalu dalam tata ruang itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan teman-teman. Di antaranya adalah yang pertama, ruangan harus sesuai dengan kebutuhan. Jadi di sini teman-teman kita harus menyesuaikan antara ukuran ruangan dengan jumlah peserta atau orang dalam kegiatan. Jadi ini sebenarnya adalah hal yang basic atau semua orang tahu ya. Dan pasti teman-teman mahasiswa juga pasti juga tahu. Semisal nih kita ingin melakukan kegiatan seminar yang mengundang 100 orang, maka gedung yang dipakai juga nantinya itu harus bisa berkapasitas lebih dari 100 orang. Tidak boleh yang berkapasitas kurang dari 100 orang, 50 misalnya. Jadi nantinya juga tidak berdesakan dan juga tercipta rasa nyaman untuk pemakai ruangan itu teman-teman. Kemudian yang kedua adalah papan nama petunjuk yang diperlukan. Nah, misalnya ketika rapat dengan seluruh mahasiswa Politeknik Negeri Madiun ya di satu ruangan. Nah, itu bisa saja untuk tiap jurusannya diberi pelang atau tulisan agar tidak tertukar tempat duduknya teman-teman. Misal jurusan Adbis, kemudian teknik seperti itu. Selanjutnya yang ketiga adalah tata ruang yang memadai disesuaikan dengan tata ruang. Jadi intinya suaranya itu nggak boleh keberisikan dan juga nggak boleh kelirihan gitu deh. Kemudian ada tata lampu yang mencukupi kebutuhan. Jadi sistem pencahayaan di sini juga harus merata teman-teman antara tempat peserta satu dengan yang lain. Kemudian unsur keprotokolan yang kedua ada tata upacara. Tata upacara adalah urutan kegiatan, yaitu bagaimana suatu acara harus disusun sesuai dengan jenis aktivitasnya. Lalu yang perlu diperhatikan adalah yang pertama jenis kegiatan, yaitu misal formal, semi formal, atau tidak formal. Kemudian yang kedua bahasa pengantar yang diperlukan. Nah, untuk formal adalah baku, kemudian semi formal menggunakan bahasa campuran alias baku dan tidak baku. Kemudian untuk acara tidak formal boleh menggunakan bahasa yang tidak baku. Lalu selanjutnya adalah materi aktivitas, yakni materi atau kegiatan apa saja yang akan diinputkan dalam acara tersebut. Lalu di tata upacara ini harus ada tim keeper atau stage manager untuk menjadi penghubung antara pembawa acara dan juga pelaksana kegiatan agar bisa berjalan dengan lancar sekaligus sebagai penghitung waktu agar sesuai dengan rundown yang ada. Kemudian yang ketiga ada tata tempat. Presence atau tata tempat adalah ketentuan atau norma yang berlaku dalam halaman tata duduk pejabat yang biasanya didasarkan atas kedudukan ketatanegaraan dari pejabat yang bersangkutan seperti kedudukan administratif atau struktural dan kedudukan sosial.
Lalu untuk aturannya, pihak-pihak yang harus didahulukan adalah yang pertama ada golongan Very Important Person atau VIP, yaitu pihak yang didahulukan karena jabatan dan kedudukannya. Kemudian yang kedua ada golongan Very Important Citizen atau VIC, yaitu pihak yang didahulukan karena derajatnya. Misalnya seorang bangsawan, teman-teman. Next. Lalu yang keempat ada tata busana. Tata busana ialah pakaian yang harus dikenakan pada suatu aktivitas protokoler baik oleh pejabat, undangan, ataupun pelaksana kegiatan. Tata busana harus ditentukan dan dicantumkan pada surat undangan yang dikirimkan, baik itu secara formal maupun non-formal. Lalu jenis tata busana yang perlu diketahui dan sudah tertera di layar ada banyak ya. Kemudian gambar yang di samping juga merupakan beberapa contoh tata busana. Yang paling kanan warna hitam itu merupakan pakaian sipil lengkap, teman-teman. Kemudian yang samping kirinya itu ada 2 orang adalah pakaian dinas lapangan, dan yang bawahnya ada banyak itu adalah pakaian dinas harian. Kemudian next. Yang terakhir ada tata warkat. Nah, tata warkat merupakan pengaturan mengenai undangan yang akan dikirim untuk suatu kegiatan. Nah, dalam hal ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain yang pertama adalah daftar tamu yang akan diundang itu hendaknya sudah dipersiapkan dahulu sesuai dengan jenis keperluan kegiatannya, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah jumlah undangan yang harus disesuaikan dengan kepastian tempat, kemudian kepentingan serta tujuan yang ingin dicapai. Kemudian yang ketiga adalah bentuk undangan dibuat sepadat mungkin, karena hal ini dilakukan untuk setiap jenis kegiatan seperti mengenai format isi dan sebagainya. Kemudian yang keempat ada menulis nama orang yang diundang, hendaknya itu dilakukan secara benar dan jelas, baik itu mengenai nama, pangkat, jabatan, maupun alamat. Kemudian yang kelima ada dalam undangan perlu dijelaskan bahwa undangan tersebut diperuntukkan beserta istri atau suami, atau itu tidak dibenarkan karena dalam undangan berlaku untuk beberapa orang. Nah, kemudian yang keenam adalah mencantumkan kode undangan pada sampul undangan untuk mempermudah pengaturan tempat duduk nantinya di dalam suatu kegiatan. Kemudian yang ketujuh adalah mencantumkan ketentuan mengenai pakaian yang akan dikenakan, seperti misal dress code, teman-teman. Kemudian yang kedelapan adalah menentukan batas akhir waktu penerimaan tamu. Kemudian yang kesembilan ada catatan dalam undangan agar memberitahukan kehadiran atau ketidakhadiran dari tamu undangan tersebut. Kemudian yang ke-10 atau yang terakhir adalah undangan dikirim dalam waktu relatif tidak terlalu lama dengan waktu pelaksanaan kegiatan, contohnya seminggu sebelumnya. Nah, untuk materi yang selanjutnya adalah membuat konsep acara. Menurut Goldbelt, sebuah acara yang sukses itu mempunyai 5 tahapan yang penting, yaitu yang pertama research, yang kedua design, yang ketiga planning, yang keempat coordination, dan yang kelima evaluation. Nah, untuk research, dalam melaksanakan sebuah acara itu terdapat 5 pertanyaan penting, di mana 5 pertanyaan ini itu dapat digunakan untuk memutuskan pelaksanaan sebuah acara. Yaitu yang pertama ada why, yaitu kenapa suatu acara harus diadakan. Yang kedua who, siapa publik dari acara tersebut. Lalu kemudian when, kapan acara akan diadakan. Where, di mana acara akan diadakan. Lalu yang terakhir what, apa yang akan ditampilkan pada acara. Nah, setelah 5 pertanyaan tersebut terjawab, maka yang selanjutnya adalah dilakukan analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threats, yaitu untuk mendapatkan dan memastikan semua tahapan berjalan secara sistematis. Lalu tahapan yang kedua, desain. Nah, dalam tahapan desain ini, kreativitas adalah hal utama dalam setiap proses manajemen acara. Nah, biasanya pada tahapan ini digunakan brainstorming dan mind mapping, yaitu di mana kegiatan semua anggota atau semua panitia dikumpulkan dan diberikan kesempatan untuk menyampaikan ide-idenya. Nah, selanjutnya dari ide-ide tersebut dihubungkan dan dikonstruksi menjadi satu filosofi acara yang meliputi keuangan, sosial budaya, dan aspek penting lainnya. Nah, biasanya itu mengenai bagaimana dekorasi dan artistik, lalu mengenai tema dan konsep, dan hiburan apa yang disajikan, serta strategi komunikasi yang seperti apa yang digunakan. Nah, pada tahap ini itu dilakukan juga
studi kelayakan acara untuk menyaring ide-ide kreatif yang muncul. Nah, yang perlu diperhatikan pada tahapan ini adalah anggaran biaya, sumber daya manusia, dan kondisi politik. Selanjutnya pada tahapan planning. Nah, tahapan planning atau tahapan perencanaan adalah tahap paling lama dalam proses manajemen acara. Nah, jika pada tahapan yang pertama dan kedua, yaitu research dan desain tadi sudah bisa dikatakan berjalan dengan baik, maka pada tahapan perencanaan dapat dilakukan dengan mudah. Nah, sebaliknya, apabila pada tahapan yang pertama dan kedua itu masih belum bisa dikatakan dengan baik, maka akan sangat memungkinkan terjadinya ketidaksesuaian pada tahap perencanaan dan mungkin saja akan dilakukan banyak pergantian-pergantian dari rencana utama ke rencana pengganti. Lalu tahapan yang keempat adalah coordination atau tahap koordinasi. Nah, tahap koordinasi itu merupakan tahap yang akan paling banyak dilakukan saat pelaksanaan atau eksekusi pada tahap sebelumnya, yaitu mengeksekusi rencana yang telah dibentuk dengan matang. Nah, pada tahap ini peran event manager sangatlah penting, di mana event manager nantinya akan dihadapkan dengan banyak pilihan yang mengharuskan untuk pengambilan keputusan itu harus diambil dengan cara yang profesional, sehingga nantinya akan berdampak baik pada hasil dari acara yang akan diselenggarakan. Lalu tahapan yang terakhir yaitu evaluation. Nah, evaluasi ini merupakan tahap di mana dilakukan penilaian pada acara dari tahap pertama hingga tahapan atau pada saat acara itu sudah selesai. Nah, evaluasi adalah proses penilaian, pengukuran akan efektivitas atau tidaknya strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan acara yang dilaksanakan. Nah, nantinya dari data hasil evaluasi ini itu akan digunakan sebagai bahan analisis situasi dalam menjalankan program berikutnya. Nah, hal itu bertujuan untuk melihat keberhasilan dari acara tersebut dan melihat kelebihan serta kelemahan dari acara yang telah dilaksanakan. Selanjutnya adalah pengertian presenter. Nah, ada beberapa pendapat ahli yang teman-teman mahasiswa bisa baca di layar. Nah, dari beberapa pengertian tersebut dapat saya tarik kesimpulan bahwa presenter adalah orang yang membawakan, kemudian memandu, serta mengantarkan berita di televisi atau radio yang sering teman-teman lihat atau dengarkan. Next. Nah, di sini ada jenis-jenis presenter. Nah, presenter sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada continuity presenter, lalu host, dan yang terakhir ada anchor. Untuk continuity presenter adalah presenter yang bertugas mengantarkan acara televisi kepada penonton atau pemirsa. Nah, fungsinya sebagai jeda dan perangkai dari suatu acara ke acara yang lain. Biasanya presenter juga akan sedikit mengulas materi yang akan segera hadir. Nah, itu tujuannya supaya penonton menjadi penasaran sehingga tidak berganti channel ke stasiun TV lainnya. Lalu jenis presenter yang kedua adalah host. Nah, host digambarkan sebagai seseorang yang memimpin sebuah acara tertentu. Nah, keberadaan host begitu identik dengan acara yang dibawakannya. Selain jenis acara, figur host itu sangat bersangkutan juga memiliki peranan yang penting. Kehadiran seorang host yang berkarakter akan menjadi daya tarik dan untuk sebuah acara yang dilaksanakan. Maka dari itu, dalam pemilihan host itu harus dipilih secara hati-hati dan selektif. Lalu yang terakhir jenis host itu ada anchor. Di sini ada menurut Wirnita menjelaskan bahwa jika istilah host lebih banyak digunakan kepada seseorang yang membawakan acara non-berita, maka istilah anchor khusus diberikan kepada seseorang yang membawakan acara non-berita. Lalu yang kedua menurut Baksin, anchor selain bertugas sebagai penyaji berita juga melakukan wawancara langsung dengan narasumber atau menjadi moderator untuk membantu diskusi panel. Yang masing-masing narasumber, baik yang diwawancarai maupun para panelis, yang dapat berada di kota, provinsi, ataupun negara atau yang lazim disebut telenews conference. Nah, dari kedua pendapat tersebut dapat diambil
kesimpulan bahwa anchor itu bertugas untuk membawakan acara berita dan juga melakukan wawancara langsung dengan para narasumber. Nah, selanjutnya adalah pengaturan suara. Nah, jadi seorang presenter itu harus memiliki beberapa hal untuk bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Yakni presenter harus menguasai semua hal yang berhubungan dengan suara atau pengaturan suara. Nah, jadi teman-teman, dalam pengaturan suara yang baik ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar bisa tercapai atau berjalan dengan lancar atau sempurna dalam berbicara. Nah, langsung saja, yang pertama ada intonasi atau intonation. Jadi intonasi di sini adalah nada bicara yang pas, kemudian tepat, sehingga makna yang ditangkap para audiens itu bisa jelas. Kemudian yang kedua ada artikulasi, yaitu pelafalan atau pengucapan kata demi kata secara benar dan jelas. Misalnya nih, untuk penyebutan head, heart, help, dan hurt itu harus benar. Nah, untuk latihannya itu teman-teman bisa lakukan secara berulang-ulang dan makin cepat untuk kata yang sudah saya contohkan tadi di awal. Kemudian yang ketiga ada aksentuasi atau penekanan pada kata-kata tertentu yang dianggap penting. Kemudian ada pemenggalan kalimat. Nah, pemenggalan kalimat di sini agar bisa mudah dimengerti oleh para audiens dan juga sebagai dalam rangka curi nafas teman-teman ketika sedang berbicara, sehingga tidak ngos-ngosan atau terkesan terburu-buru dan kehabisan nafas saat berbicara. Selanjutnya ada infleksi atau perubahan nada suara, kemudian lagu kalimat dan intonasi yang tepat. Kemudian ada kecepatan atau tempo, speed. Nah, dalam menjadi presenter harus mampu mengatur speed, kemudian kecepatan setiap kalimat yang diucapkannya. Lalu ada volume suara, yakni keras lemahnya volume saat berbicara. Untuk latihannya bisa teman-teman dengan menggunakan kalimat bernada sama selama 5 kali dengan volume yang semakin keras untuk tiap kalinya. Selanjutnya ada teknik vokal atau power. Nah, di sini presenter harus memiliki kemampuan untuk mengeluarkan kekuatan suara tanpa harus berteriak, teman-teman. Kemudian ada pernafasan. Nah, di sini presenter harus memiliki kemampuan untuk mengatur napas yang dapat mendukung kejelasan artikulasi dan juga power suara. Kemudian yang terakhir ada timbre atau irama nada. Nah, presenter harus mampu mengeluarkan suara yang ekspresif yang akan mudah mempengaruhi audiens. Next. Nah, beralih dari materi keprotokolan, pembahasan materi yang selanjutnya adalah mengenai laporan kegiatan. Nah, di sini yang pertama ada pengertian laporan kegiatan, ada menurut Mardani dan menurut Kera. Saya langsung saja menjelaskan atau mengambil kesimpulan dari kedua penjelasan tersebut. Nah, yang bisa saya tarik kesimpulan dari kedua penjelasan tersebut, bahwasannya laporan kegiatan adalah suatu laporan yang berisi informasi sebagai bentuk pertanggungjawaban dari sebuah kegiatan yang telah dilaksanakan. Nah, biasanya kegiatan tersebut dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Nah, dalam pelaporannya, laporan kegiatan itu didukung oleh data-data yang sesuai dengan fakta. Nah, masuk ke subbab materi yang baru, yakni tujuan dan fungsi dari laporan kegiatan. Nah, langsung saja untuk fungsinya, yang pertama adalah sebagai pertanggungjawaban dan pengawasan. Di sini menurut saya maksudnya adalah ini kan tentang laporannya. Nah, laporan itu harus bisa dibuat sebagai pertanggungjawaban dan pengawasan atas semua kegiatan perusahaan atau perkantoran gitu, teman-teman. Jadi seperti dia benar-benar laksanain kegiatan itu, jadi bisa dipertanggungjawabkan lah jika ada laporannya seperti itu. Terus juga kan ada fungsi pengawasan. Nah, semisal ada laporan tuh, itu pasti bisa diawasi mana kegiatan yang terlaksana dan dengan baik dan mana kegiatan yang tidak berlaksana dengan baik atau terjadi suatu kendala. Lalu yang kedua adalah sebagai bahan penyampaian informasi. Maksudnya di sini dengan adanya laporan itu pihak-pihak yang berwenang bisa sekaligus memberikan informasi kepada atasan atau pihak luar seperti itu, teman-teman. Nah, untuk informasinya sendiri itu lebih ke tentang kegiatan-kegiatan atau program-program yang dilaksanakan dalam bentuk laporan itu sendiri.
Kemudian yang ketiga sebagai bahan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan manajemen. Nah, untuk yang ini dia kan ada laporan. Lalu dalam laporan pasti tahu kan kegiatan mana yang terlaksana dengan baik atau enggak. Nah, semisal ada program atau kegiatan yang sekiranya itu rancu atau yang enggak berjalan dengan baik, nah itu nanti bisa semisal itu dibuat keputusan seperti tindak lanjut kegiatan yang enggak berjalan dengan baik itu nanti gimana. Jadi dibuat sebagai tindak lanjut kegiatan. Kemudian yang keempat sebagai salah satu alat untuk membina kerjasama, saling pengertian dan koordinasi dengan bagian atau unit lain. Nah, jadi semisal sudah tahu kan tadi bagian kegiatan yang kurang sempurna itu mana, jadi dia akan dievaluasi gitu, mana kegiatan yang kurang. Nah, jadi di sini nanti dia bisa jalin kerjasama antar divisi atau unit kerja. Gimana nih caranya unit atau bagian yang ini itu bisa meningkatkan kualitas kegiatannya, jadi nanti akhirnya dia bisa dibantu oleh unit kerja lain gitu teman-teman. Nah, langsung yang kelima ada sebagai salah satu alat untuk memperluas ide dan tukar-menukar pengalaman. Jadi semisal ada laporan tuh, itu biasanya seperti semua kegiatan ada mulai dari pengawasan, kemudian juga evaluasi, terus ada tindak lanjut. Nah, karena adanya hal tersebut, pasti kan laporan diserahkan kepada atasan ya. Nah, itu pasti nanti ada tindak lanjut yang biasanya itu diambil dari pengalaman dari berbagai pihak, misalnya seperti usulan atau masukan seperti itu. Kemudian selanjutnya ada tujuan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui suatu masalah. Jadi yang sudah saya paparkan di awal tadi, ketika ada laporan kan sekiranya pihak perusahaan atau perkantoran itu mengerti kan jika ada suatu masalah, misal di biaya atau sarana dan prasarana seperti itu. Kemudian yang kedua adalah untuk mengatasi suatu masalah. Nah, ketika ada masalah dalam kegiatan atau program yang dilaporkan itu tadi, nah itu kan akhirnya akan jadi seperti pertimbangan atau tindak lanjut yang mau dilakukan dari masalah tersebut. Kemudian yang ketiga ada untuk mengambil suatu keputusan yang lebih efektif. Nah, benar seperti yang awal tadi, dia kan sudah tahu masalahnya ya, terus jadi dia memutuskan solusi apa yang bisa dijadikan untuk mengatasi masalah yang timbul itu. Kemudian yang keempat ada mengetahui kemajuan dan perkembangan suatu masalah untuk mengadakan pengawasan dan perbaikan. Ya, ini intinya untuk tujuan saling berkaitan ya teman-teman, sama yang awal tadi. Jadi semisal ada pengambilan keputusan atau tindak lanjut itu nanti kan diawasi. Pokoknya setiap ada laporan itu dibuat sebagai pengawasan. Nah, pengawasan itu juga setiap program itu berjalan dengan panjang. Biasanya juga kan suatu kegiatan bakal diawasi dari tahap 1, tahap 2, atau tahap 3, atau juga per bulannya atau per tahunnya atau gimana gitu. Nah, dari situ dapat dilihat perkembangannya teman-teman, itu apakah naik atau turun programnya itu. Kemudian lanjut ada untuk menemukan teknik-teknik baru. Nah, teknik-teknik baru ini berhubungan dengan penyelesaian masalah tadi di awal. Jadi ketika ada suatu masalah terus ada tindak lanjut, biasanya tindak lanjut ini kan berasal dari pengalaman orang-orang tadi di awal. Itu kan seperti memberi teknik-teknik baru atau metode-metode baru untuk gimana sih biar kegiatan atau program itu bisa lebih berjalan dengan baik seperti itu, teman-teman. Kemudian selanjutnya untuk membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan itu ini juga tadi tindak lanjutnya seperti apa, terus apa aja yang diperbaiki. Kemudian selanjutnya adalah untuk menganalisa aktivitas perniagaan. Nah, mungkin misal untuk perniagaan bila ada masalah di penjualan atau pembelian barang ataupun produksi, berarti bisa ada laporan yang rinci atau lengkap tadi, otomatis bisa memperlancar jalannya suatu perusahaan. Kemudian ada alat untuk melakukan pengawasan. Jadi ini sama seperti fungsi di awal tadi. Jadi kan laporan itu setiap kegiatan itu terlaksananya selalu diawasi kan teman-teman. Semisal di tengah-tengah kegiatan itu yang dilaporkan ada masalah. Nah, itu maka bakal dievaluasi dan bakal ditindaklanjutin gimana solusinya dari permasalahan tersebut. Kemudian yang terakhir, dokumen sebagai bahan studi dan pengalaman bagi orang lain. Nah, biasanya laporan itu digunakan sebagai dibuat dokumen gitu atau arsip. Nah, itu biasanya bisa dibuat contoh untuk pembuatan laporan kegiatan tahun-tahun selanjutnya. Jadi bisa dibuat sebagai bahan referensi untuk karyawan selanjutnya. Next. Nah, yang selanjutnya adalah materi jenis laporan.
Yang pertama di sini ada laporan berdasarkan waktu. Nah, laporan berdasarkan waktu itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada laporan berkala dan laporan insidental. Untuk laporan berkala adalah laporan yang dibuat secara periodik atau rutin, yaitu secara berkala dalam jangka waktu tertentu. Itu bisa mingguan, harian, atau bahkan bulanan dan tahunan. Nah, di sini saya memberikan contoh, yaitu laporan kehadiran karyawan setiap bulannya. Lalu yang kedua ada laporan insidental, yaitu laporan yang dibuat apabila diperlukan saja. Nah, di sini contohnya adalah laporan bencana alam. Yang selanjutnya ada laporan berdasarkan bentuk. Yang pertama di sini ada laporan berbentuk surat. Nah, laporan berbentuk surat adalah laporan yang dibuat secara tertulis. Nah, isinya antara 1 sampai 4 halaman saja. Untuk yang kedua adalah laporan berbentuk formulir. Nah, laporan yang berbentuk formulir merupakan laporan yang sudah memiliki bentuk baku, sehingga itu akan memudahkan si penerima laporan atau pembaca laporan untuk memahami keterangan atau hal-hal yang dilaporkan dari laporan tersebut. Nah, contohnya seperti pada gambar berikut. Berikutnya adalah laporan berbentuk memo. Nah, untuk laporan yang berbentuk memo itu isi laporannya itu pendek dan hanya untuk keperluan internal saja. Yang keempat, laporan berbentuk naskah, yaitu laporan yang disampaikan dalam bentuk naskah, baik naskah pendek maupun panjang. Nah, di sini untuk contohnya ada laporan atau notulen rapat. Berikutnya ada laporan berdasarkan penyampaiannya, terbagi menjadi 3, yaitu lisan, tertulis, dan visual. Untuk laporan lisan adalah bentuk laporan yang disampaikan secara oral sehingga bentuknya berupa suara atau bunyi. Nah, untuk yang selanjutnya adalah laporan tertulis. Nah, laporan tertulis tentu saja dalam pelaporannya itu secara tertulis, contohnya seperti surat, memo, dan naskah. Dan yang ketiga, laporan visual, yaitu laporan yang disampaikan melalui penglihatan. Contohnya saja seperti laporan itu disampaikan melalui media presentasi atau bisa dengan video atau film. Yang selanjutnya adalah laporan berdasarkan sifat penyajiannya. Yang pertama ada laporan informal, lalu yang kedua ada laporan formal. Untuk laporan informal adalah sebuah laporan yang tidak menggunakan format tertentu dalam penulisan atau dalam pelaporannya, seperti penggunaan bagian pendahuluan, latar belakang, anggaran, dan sebagainya itu tidak digunakan. Nah, sebaliknya untuk laporan formal. Nah, dalam laporan formal tentu saja sangat menekankan objektivitas. Pelaporan harus dibuat sesuai aturan tertentu, data dan fakta yang ditampilkan harus lengkap dan jelas. Nah, analisisnya harus mendalam dan penulisannya menghindari penggunaan ungkapan-ungkapan yang bersifat personal dan penggunaan kalimat-kalimat yang tidak baku itu harus dihindari. Yang selanjutnya adalah laporan berdasarkan isinya. Yang pertama, laporan informatif, yaitu laporan yang dimaksudkan untuk memberi informasi dan bukan dimaksudkan untuk memberi analisis atau rekomendasi. Nah, titik pentingnya dalam laporan informatif itu pemberian informasinya harus terinci dan akurat. Yang selanjutnya, laporan rekomendasi, yaitu laporan yang di samping memberikan informasi juga memberikan atau menyertakan pendapat dari si pelapor dengan maksud memberikan rekomendasi. Namun, pemberian rekomendasi ini tidak bersifat memaksa. Nah, dalam pelaporannya, akurasi dan rincian informasi tetap diperlukan supaya rekomendasi yang diberikan itu dapat meyakinkan si pembaca laporan. Lalu yang selanjutnya laporan analitis, yaitu laporan yang memuat sumbangan pikiran dari si pelapor bisa berupa pendapat atau saran. Selanjutnya laporan studi kelayakan, yaitu pelapor menganalisis suatu situasi atau masalah secara mendalam untuk menghasilkan keputusan yang bersifat layak atau tidak.
Nah, berbagai alternatif dianalisis, kemudian ditentukan mana yang lebih baik. Selanjutnya, laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban yaitu di mana si pelapor memberi gambaran tentang pekerjaan yang sedang dilaksanakan atau sudah dilaksanakan. Nah, yang selanjutnya atau yang terakhir ada laporan perkembangan. Nah, laporan perkembangan adalah suatu macam laporan untuk menyampaikan perkembangan, perubahan atau sampai di tahap mana yang sudah dicapai dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah laporan vertikal dan lateral. Yang pertama itu ada laporan vertikal, yaitu sangat berkaitan dengan kemana dan kepada siapa laporan tersebut akan disampaikan. Seperti yang kita ketahui, biasanya laporan berjalan dari bawah ke atas. Bersifat vertikal karena dari karyawan disampaikan kepada atasan. Nah, fungsi laporan vertikal ini adalah untuk menjalankan salah satu fungsi manajemen, yaitu kontrol. Jadi nantinya atasan tetap bisa mengontrol pekerjaan dari para bawahannya melalui laporan tersebut. Nah, sedangkan laporan lateral itu berbeda dengan laporan vertikal, di mana laporan lateral ini disampaikan dari unit kerja yang satu kepada unit kerja atau bagian yang berbeda namun levelnya sama. Misalnya laporan pembelian atau pengadaan peralatan atau mesin. Nah, itu disampaikan kepada bagian keuangan pusat. Nah, fungsi laporan lateral ini adalah agar manajemen dapat menjalankan koordinasi antar bagian atau unit dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, yang terakhir ada laporan eksternal dan internal. Untuk laporan internal yaitu disampaikan kepada publik yang berada di dalam lingkungan organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Misalnya laporan keuangan tahunan atau laporan pembelian buku yang disampaikan kepada bagian keuangan. Nah, sedangkan untuk laporan eksternal itu disampaikan kepada pihak luar organisasi. Misalnya saat perusahaan itu melaunching produk baru. Nah, selanjutnya ada macam laporan. Nah, macam laporan di sini dibedakan menjadi dua, yakni yang pertama adalah laporan ilmiah berkenaan dengan penelitian. Lalu, laporan penelitian adalah untuk menyampaikan hasil penelitian yang telah dilakukan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan jenis dan juga tujuan dari penelitian itu sendiri. Kemudian, laporan tersebut harus dibuat secara jelas, kemudian disusun menurut metode penulisan dan sistematika tertentu dengan bahasa yang lugas. Kemudian yang kedua adalah laporan teknis yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan suatu badan atau instansi. Contohnya yaitu ada laporan hasil rapat berkenaan dengan materi rapat dan tujuan rapat. Kemudian ada laporan hasil seminar. Di sini untuk laporan hasil seminar adalah laporan kegiatan persidangan atau pertemuan untuk membahas masalah-masalah tertentu yang disajikan oleh pakar dalam bidang tertentu. Selanjutnya yang ketiga ada laporan perjalanan. Nah, laporan perjalanan di sini berdasarkan pengamatan, kemudian pengalaman pada tempat tertentu yang pernah kita kunjungi. Kemudian yang terakhir ada laporan diskusi. Nah, laporan ini berdasar hasil diskusi yang melampirkan daftar hadir, kemudian susunan acara, ringkasan hasil diskusi, dan juga notula dari diskusi itu sendiri. Next. Nah, yang selanjutnya di sini ada unsur-unsur yang harus ada pada laporan. Yang pertama tentu saja judul. Pada sebuah laporan, unsur yang paling pertama itu tentu saja judul, karena judul digunakan supaya si pembaca laporan itu tahu apa yang akan dibahas pada laporan tersebut sebelum membuka laporannya. Lalu yang kedua ada nama atau jenis kegiatan. Yang ketiga latar belakang. Yang keempat tujuan pengamatan atau kegiatan. Yang kelima waktu dan tempat pengamatan atau kegiatan. Yang keenam metode yang digunakan saat kegiatan atau penelitian. Yang ketujuh hasil pengamatan atau kegiatan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, selanjutnya ada syarat laporan. Nah, teman-teman,
dalam membuat suatu laporan kegiatan itu pastinya tidak sembarangan ya. Harus memenuhi beberapa syarat yang harus dipenuhi agar bisa dinamakan atau disebut sebagai laporan kegiatan. Nah, lalu apa aja sih syaratnya? Nah, langsung saja yang pertama yaitu laporan harus benar. Artinya laporan yang dibuat itu harus tepat dan sesuai dengan kebenaran yang ada, sehingga dalam laporan itu harus ditulis dengan teliti dan juga tepat, teman-teman. Kemudian yang kedua ada laporan harus langsung pada sasaran. Maksudnya di sini adalah laporan yang dibuat itu harus secara langsung tepat sasaran agar tujuan suatu laporan itu sendiri bisa tercapai. Nah, jadi misal teman-teman ingin membuat lomba menyanyi tingkat mahasiswa prodi Adbis ya. Nah, itu nanti di dalam kegiatannya berarti untuk sasarannya adalah mahasiswa Adbis dan juga tujuannya adalah untuk menggali potensi atau bakat penyanyi atau menyanyi dari mahasiswa Adbis tersebut. Nah, jadi nanti waktu eksekusi atau kegiatan yang dilakukan itu ya pesertanya adalah mahasiswa Adbis gitu. Mahasiswa Adbis itu sendiri. Jadi nggak boleh dari teknik atau akuntansi itu ikut sertakan juga. Karena dari awal kan sasaran kita adalah mahasiswi Adbis. Ya udah, itu antara kegiatannya dan laporan kegiatannya itu disesuaikan mahasiswa Adbis semua gitu teman-teman. Jadi jangan melebar kemana-mana. Kemudian yang ketiga ada laporan harus lengkap. Maksudnya adalah laporan ini dibuat harus berisi semua kegiatan dan juga RAB yang memerlukan laporan tersebut tanpa dikurangi dan harus disesuaikan dengan keadaan yang ada. Jadi ketika teman-teman di sini ingin membuat suatu laporan itu untuk semua isi hingga RAB itu harus dibuat secara rinci atau sedetail mungkin, dan juga pastinya itu harus disesuaikan dengan kejadian atau situasi yang ada. Jadi istilahnya kita dalam membuat laporan kegiatan itu nggak boleh ngawur atau cuma diangan-angan aja. Jadi harus dibuat sereal mungkin atau sesuai dengan fakta yang ada gitu teman-teman. Nah, hal ini itu dilakukan agar suatu laporan itu dapat dipertanggungjawabkan untuk kedepannya nanti. Selanjutnya yang keempat ada laporan harus tegas dan konsisten. Artinya dalam pembuatan laporan harus memiliki ketegasan pada setiap laporan yang dibuat agar nantinya itu tidak terjadi masalah yang baru. Sedangkan laporan yang konsisten adalah laporan yang mana antara bagian satu dengan bagian lainnya itu saling berkaitan agar laporan yang diberikan itu tepat dengan tujuan dari laporan itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada laporan harus diberikan tepat pada waktunya dan penerimanya. Maksudnya di sini adalah laporan yang telah disusun itu harus diberikan sesuai dengan tenggat waktu dibutuhkannya laporan, sehingga penerimaan laporan kepada pihak terkait itu akan tepat waktu dan juga sesuai dengan kebutuhan. Next. Nah, berikutnya di sini adalah ciri-ciri laporan kegiatan. Yang pertama, laporan kegiatan itu terdiri atas 3 bagian, yaitu pendahuluan, isi laporan, dan penutup. Untuk pendahuluan itu ada beberapa lagi di dalamnya, yaitu yang pertama latar belakang kegiatan, yang kedua dasar hukum kegiatan, yang ketiga apa maksud dan tujuan kegiatan itu dilaksanakan, yang keempat ruang lingkup isi laporan. Lalu untuk isi laporan, yang dimuat dalam isi laporan itu yang pertama jenis kegiatan, yang kedua tempat dan waktu kegiatan, yang ketiga petugas kegiatan, yang keempat persiapan dan rencana kegiatan, yang kelima peserta kegiatan, dan yang terakhir pelaksanaan kegiatan menurut bidangnya, urutan waktu pelaksanaan, urutan fakta atau datanya. Lalu yang yang selanjutnya itu hasil kegiatan, yang ke-8 kesulitan dan hambatan, dan yang ke-9 itu kesimpulan dan saran penyempurnaan kegiatan yang akan datang. Lalu untuk yang selanjutnya yang dimuat dalam penutup, itu pada bagian penutup ditulis ucapan terima kasih kepada panitia atau anggota yang telah membantu menyelenggarakan kegiatan dan permintaan maaf bila ada kekurangan-kekurangan. Juga dengan maksud disebutkan juga apa maksud laporan tersebut dibuat. Nah, ciri-ciri laporan kegiatan yang kedua adalah menggunakan bahasa yang jelas. Nah, menurut Hadalman, laporan harus ditulis dalam bahasa yang baik dan jelas. Karena bahasa yang baik dan jelas itu dapat menimbulkan pengertian yang tepat, bukan kesan atau sugesti dari pembaca laporan.
Selain itu, laporan juga harus menggunakan bahasa yang komunikatif sehingga bisa mengomunikasikan permasalahan dengan baik. Dengan begitu, pembaca dari laporan tidak akan dibingungkan dengan laporan yang sedang dibacanya, sehingga tujuan dari penulis laporan itu untuk menyampaikan isi dari laporan dapat tercapai dengan baik. Lalu yang ketiga, ditulis secara sistematis dan berurutan. Nah, laporan dianggap sistematis jika keterangan yang ditulisnya disusun dalam satuan-satuan yang berurutan dan saling berhubungan, dan isinya itu harus diurutkan sehingga masuk akal untuk dibaca. Nah, untuk sistematika dari laporan kegiatan akan disampaikan di materi selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya ciri-ciri laporan kegiatan itu teks laporan kegiatan dilengkapi dengan buku yang memperkuat objektivitas laporan. Nah, bukti tersebut dapat berupa foto, dan apabila berhubungan dengan keuangan bisa disertai dengan nota, struk, atau kwitansi. Nah, bisa juga bukti itu disertai dengan referensi dari berbagai sumber seperti buku yang berhubungan dengan kegiatan yang dilaksanakan. Nah, selanjutnya adalah sistematika laporan kegiatan. Jadi dalam membuat laporan kegiatan itu harus ada urutannya. Nah, jadi apa aja? Langsung saja, yang pertama ada judul. Judul pada dasarnya adalah kepala karangan yang akan menjadi nama dari sebuah laporan. Nah, melalui judul ini pembaca akan mendapatkan informasi mengenai ringkasan dari laporan. Maka dari itu perlu menyiapkan judul yang singkat, kemudian efektif, serta menggambarkan apa yang dilaporkan. Kemudian yang kedua ada kata pengantar. Nah, secara umum kata pengantar adalah halaman awal pada laporan yang memuat syukur serta ucapan terima kasih. Nah, pada bagian kata pengantar juga terdapat ucapan terima kasih pada berbagai pihak atas selesainya pembuatan laporan atau atas selesainya sebuah kegiatan. Kemudian ada bab 1 atau pendahuluan. Nah, pendahuluan terdapat pada bab pertama dari suatu laporan. Nah, pada bab ini berisi alasan-alasan atau latar belakang diadakannya kegiatan yang dilaporkan. Prinsipnya pada pendahuluan mengajak pembaca untuk terus membaca isinya. Lalu untuk yang termuat dalam bab pendahuluan itu yang pertama adalah latar belakang kegiatan. Nah, latar belakang ini merupakan serangkaian informasi yang berhubungan dengan timbulnya masalah yang diteliti. Pokok permasalahan yang menarik atau yang sedang ramai dibicarakan dapat memiliki daya tarik tersendiri. Nah, dalam latar belakang sendiri itu dapat ditambahkan kalimat-kalimat retoris untuk mengantar pembaca ke pokok permasalahan yang diangkat. Nah, lalu latar belakang juga bertujuan untuk memperkenalkan seluruh isi laporan sepintas serta pendekatan dan sistematika laporan secara ringkas. Kemudian yang kedua adalah dalam isi bab 1 pendahuluan tadi ya, itu masih ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah merupakan pernyataan tersurat tentang hal-hal yang akan dibahas jawabannya pada isi laporan. Lalu yang ketiga adalah tujuan kegiatan. Nah, lalu pada subbab ini diungkapkan motivasi dan tujuan dari pembuat atau menyusun laporan, atau mengemukakan harapan tujuan yang akan dicapai pada isi laporan untuk menjawab rumusan masalah. Kemudian yang kedua ada bab 2, yakni isi laporan. Nah, pembahasan atau juga bisa disebut sebagai isi itu merupakan bagian inti dari laporan, teman-teman. Di bagian ini sebisa mungkin itu kita harus menjelaskan secara detail dan mencakup unsur 5W+1H. Misalnya, jika laporan yang teman-teman buat adalah laporan kegiatan, maka teman-teman bisa mengisinya dengan kegiatan apa yang telah dilaksanakan, kemudian di mana kegiatan itu berlangsung, kemudian bila mana dalam kegiatan itu terjadi, kemudian mengapa hal itu terjadi, kemudian siapa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan, dan juga bagaimana kegiatan itu berlangsung. Next. Kemudian yang ketiga ada bab penutup. Nah, penutup ini biasanya berisi kesimpulan tentang kegiatan-kegiatan yang dilaporkan. Itu dapat dituliskan ringkasan tentang hal-hal yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, teman-teman. Nah, selain kesimpulan, bisa ditambahkan syarat untuk para pihak terkait atau kendala yang telah dialami selama kegiatan itu berlangsung. Kemudian ada daftar pusaka. Nah, daftar pusaka di sini adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya itu nanti berupa nama penulis, kemudian judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Nah, daftar pustaka ini juga digunakan sebagai sumber atau rujukan seorang penulis dalam menulis laporan. Nah, untuk contohnya bisa teman-teman lihat di bawah pengertian ini ya. Kemudian yang terakhir adalah lampiran.
Nah, lalu lampiran adalah halaman yang memuat berbagai dokumentasi tentang kegiatan yang dilaporkan. Nah, lampiran dapat menjadi bukti yang memperkuat objektivitas suatu laporan. Nah, bukti tersebut dapat berupa foto, nota, struk, atau bukti lainnya. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.